Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan video pembelajaran bersama Ibu Arifa. Pada hari ini Ibu membahas tema video pembelajaran kita di kelas 5 dengan tema puasa Ramadan. Anak-anak Ibu yang cantik dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabi islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, pada hari ini Ibu membahas pelajaran bab 4 mengenai puasa Ramadan. Anak-anak Ibu di kelas 5 tentu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan puasa. Pernahkah anak-anak Ibu puasa Ramadan? Tentu Ibu yakin anak-anak semuanya pasti sudah mengetahui apa itu puasa Ramadan dan sudah melaksanakannya. Nah, pada saat hari ini kita bahas puasa Ramadan itu ya. Mari simak apa ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, arti dari surah Al-Baqarah tadi adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu. Artinya sebelum kita sudah ada umat yang berpuasa. Puasa Ramadan itu adalah merupakan puasa yang wajib. Sekarang kita bahas apa arti puasa? Apa arti puasa Ramadan? Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri. Dan puasa itu dikerjakan dari mulai terbitnya fajar dilaksanakan sampai terbenamnya matahari atau terbenamnya fajar. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, sampai di sini anak-anak Ibu rasa sudah paham. Puasa adalah termasuk rukun Islam yang berapa anak-anak? Rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Pasti anak-anak sudah tahu kan? Jadi puasa itu adalah hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Apa maksud wajib itu anak-anak? Wajib itu adalah apabila tidak kita kerjakan, kita akan mendapat dosa. Jadi kita harus mengerjakannya. Dan kita akan mendapat pahala. Makanya itulah namanya hukum wajib. Dikerjakan berpahala
apabila kita tinggalkan, kita akan berdosa. Itulah namanya wajib, hukum wajib. Jadi hukum puasa itu hukumnya wajib, harus kita kerjakan. Tapi ada syarat-syarat yang wajib mengerjakan puasa tersebut. Sampai di sini anak-anak paham apa yang Ibu katakan? Sekarang kita masuk pada syarat-syarat wajib puasa. Apa syarat-syarat wajib puasa itu? Syarat-syarat wajib puasa itu ada syarat-syarat yang wajib puasa. Bukan semua orang yang diwajibkan puasa, tapi ada syarat-syaratnya. Satu apa? Kan kita sesuai dengan ayat Al-Quran tadi. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu menyeru kepada orang-orang beriman. Syarat-syarat wajib puasa itu adalah satu, Islam. Agamanya adalah Islam. Artinya apa anak-anak? Kalau dia bukan agama Islam, dia tidak wajib berpuasa. Contohnya agama apa? Contohnya agama di luar Islam. Pasti kita kan sudah ada kawan-kawan agama yang bukan Islam. Mereka saling menghormati. Tapi mereka tidak wajib berpuasa. Tapi kita orang agama kita Islam, kita wajib berpuasa. Itulah salah satu syarat wajib puasa. Kedua apa lagi? Berakal. Kenapa dikatakan berakal? Orang yang syarat sah wajib puasa itu, syarat wajib puasa itu nomor 2 itu adalah berakal. Berakal artinya dia sudah mengerti mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak dikerjakan, mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya dia bukan anak-anak. Anak-anak tidak wajib, tidak sah, tidak wajib puasa. Anak-anak tidak sah karena dia belum bisa, dia belum wajib puasa. Bukan tidak sah bisa dia puasa anak-anak, tapi dia belum diwajibkan berpuasa. Tapi anak-anak boleh kita latih untuk berpuasa supaya dari anak-anak sudah terbiasa melaksanakan puasa itu. Yang ketiga apa? Balik. Balik itu apa? Keadaan yang sudah wajib puasa. Balik itu dia contohnya sudah, kalau perempuan sudah datang haid, masa haid sudah datang, artinya haid itu keluar darah. Bagi perempuan itu sudah wajib puasa, itulah dia balik. Kedua apa? Laki-laki mendapat mimpi, dia sudah wajib berpuasa. Kalau Bu, kalau kami belum balik, boleh puasa? Boleh sekali anak-anak. Dan dianjurkan untuk kita semua berpuasa. Supaya apa? Supaya kalian nanti terlatih untuk mengerjakan puasa itu. Dan kalian mendapat pahala. Apa yang kalian kerjakan itu pasti mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat apa? Mampu mengerjakannya. Maksud mampu mengerjakannya ini apa? Ada yang tidak mampu, ada anak-anak. Maksudnya mampu mengerjakannya, dia itu bisa mengerjakannya. Ada yang tidak mampu mengerjakannya. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah orang yang sudah tua. Nenek-nenek kita yang sudah tua, sudah tidak bisa lagi dia melaksanakan puasa itu. Nah, dia boleh tidak berpuasa. Tapi apa? Dia akan membayar yang namanya fidyah. Begitu juga ibu-ibu yang sedang hamil hamil besar atau hamil muda, dia tidak bisa melaksanakan puasa dikarenakan dia dalam keadaan mengandung, itu boleh tidak berpuasa. Ya anak-anak, ada terkecuali, itulah yang disebut mampu mengerjakannya. Yang selanjutnya, rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Apa yang dimaksud dengan rukun? Ada anak-anak ibu yang mengerti apa yang dimaksud dengan rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Harus ya anak-anak ya. Sesuatu yang harus dikerjakan.
apabila sesuatu ini tidak dikerjakan, maka tidak sah apa yang diperbuat itu. Maksudnya, apabila sesuatu ini tidak dikerjakan atau rukun ini tidak dikerjakan, maka tidak sahlah puasa seseorang. Apa rukun puasa tersebut? Satu adalah niat. Kita sebelum melaksanakan puasa, anak-anak pasti sangat bahagia. Dibangunkan malam hari oleh orang tuanya, bangun, 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 kita akan sahur. Kita sahur. Di waktu sahur, sudah sahur kita pun membaca niat. Boleh di dalam hati dan boleh kita ucapkan. Apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syauma ghadin an adai fardu syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itulah doanya ya anak-anak. Pasti anak-anak ibu yang manis, yang cantik pasti sudah hafal semua ayat-ayatnya. Karena anak-anak pasti sudah melaksanakan puasa. Karena puasa itu bulan. Puasa itu adalah bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Karena dia adalah, puasa Ramadan itu adalah setahun sekali. Puasa yang bulan Ramadan, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Kedua apa? Rukun puasa. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Apa yang ada nanti kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi apa-apa yang pekerjaan atau kegiatan yang bisa membatalkan puasa tersebut, puasa kita, jangan kita kerjakan selama kita mengerjakan puasa Ramadan. Yang selanjutnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha, syarat sah puasa. Apa syarat sah puasa? Pertama, harus suci dari haid dan nifas. Apa maksudnya itu? Pertama, harus suci dari haid dan nifas. Perempuan itu ada masa haid dan ada masa nifas. Masa haid itu adalah keluar darah bagi perempuan. Makanya ada kadang anak-anak jumpai kakaknya tidak puasa atau ibunya tidak puasa, kemungkinan mereka sedang masa haid. Yang tadi dan nifas itu adalah mungkin anak-anak ibunya sedang melahirkan, adik di rumah dan keluar darah karena melahirkan, darah nifas, itulah dia darah nifas karena dia melahirkan anak. Dia tidak wajib berpuasa, tidak sah puasanya ya, tidak sah. Orang yang tidak sah puasa adalah orang yang sah puasa suci dari haid dan nifas. Jadi kalau dia keluar haid dan nifas, dia tidak sah puasanya. Yang kedua apa? Pada waktu diperbolehkan puasa. Syarat sah puasa itu yang kedua adalah pada waktu yang diperbolehkan puasa. Ada bu, waktu yang tidak diperbolehkan puasa ada. Pertama adalah hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tidak sah puasa, tidak sah puasa kita. Yang ketiga adalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu tidak boleh, tidak sah kita puasa. Ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Cerdas, bisa membedakan antara baik dan buruk. Itulah tadi syarat sah puasa.
Selanjutnya anak-anak ibu yang baik dan soleh dan soleha, kita membahas masalah hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa: 1. Makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Apakah ada ibu makan dan minum tidak sengaja? Ada. Waktu puasa kamu lupa. Kok lupa makan? Tiba-tiba kamu gak sadar karena kamu sudah terbiasa makan pas siang hari atau sore hari. Kamu tanpa sadar kamu makan makanan itu. Itu dia tidak batal. Tapi kalau makan kamu sengaja, sudah kamu puasa, kamu sengaja mengambil nasi atau mengambil goreng atau mengambil makanan yang lain, dengan sengaja kamu makan, maka tidak sahlah puasamu, batal alias batal. Kedua, muntah dengan sengaja. Ada muntah dengan sengaja, ada muntah yang tidak sengaja. Muntah yang tidak sengaja kemungkinan kita sedang sakit, anak-anak ya. Sedang sakit, atau sedang sakit kita muntah, atau waktu berkendaraan kita muntah tanpa sengaja, masuk angin atau apa kan, muntah itu tidak batal puasanya. Lanjutkan, boleh dilanjutkan. Tapi kalau puasa, kalau muntah dengan kita sengaja, umpamanya kita colok mulut kita dengan tangan kita. Kita colok-colok, kita muntah, maka batal puasa kita anak-anak. Batal ya. Itulah. Ketiga apa anak-anak? Ketiga adalah bila gila dan mabuk. Gila dan mabuk. Tiba-tiba tadi orangnya waras puasa. Langsung tiba-tiba kita nggak tahu dia gila, langsung gila. Ataupun mabuk dia. Mabuk berarti dia minuman yang memabukkan, mabuk dia kan. Itu tidak sah puasanya, batal puasanya. Keempat, keluar darah. Itulah namanya haid, keluar darah. Jadi hal-hal yang membatal puasa itu, ini udah enak puasa kakakmu, tiba-tiba sore dia haid, keluar darah, makanya harus dibatalkan. Itu udah biasa bagi ibu-ibu dan orang perempuan yang dewasa. Harus dibatalkan puasanya karena sudah keluar haid. Ketiga gitu juga. Kelima, keluar nifas. Ini orangnya hamil tapi dia tahan untuk puasa, ibu-ibu ini. Rupanya dia melahirkan, keluar darah nifas, maka dia harus batal puasanya. Ataupun sesudah umpamanya dia melahirkan, itu keluar darah nifas, itu batal puasanya. Yang keenam, murtad. Arti apa murtad? Murtad adalah keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Artinya apa? Masuk agama non-Islam. Itulah, tiba-tiba dia waktu puasa, dia masuk ke dalam agama non-Islam, keluar dari agama Islam, maka dia batal puasanya anak-anak. Yang ketujuh, memasukkan sesuatu ke dalam 7 lubang. Apa itu 7 lubang anak-anak? 2 mata, 2 lubang hidung, jadi 4, 5 mulut, 6 lubang yang di bawah, lubang pipis dan lubang dubur. Itulah lubang 7. Sesuatu yang kita masukkan ke dalam lubang yang 7 itu, maka batallah puasa kita. Maka itu harus dijaga ya anak-anak ya. Harus kita jaga. Itu termasuk, itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ada lagi anak-anak hal yang kita kerjakan tapi merusak pahala kita.
puasa kita tidak batal, tapi pahala kita tidak ada. Apa itu anak-anak? Makanya percuma kita puasa 1 hari, tapi amal kita pun tidak ada. Tidak ada pahalanya di situ. Makanya apabila kita berpuasa, jagalah supaya amal puasa kita itu, pahala puasa kita itu dapat kita. Tidak hanya kita merasakan haus dan lapar, tapi kita mendapat pahala. Apa yang mengurangi hal-hal yang mengurangi pahala kita itu? 1, bermaksiat. Itu apa? Udah tuh berdusta kita kepada orang. Terus memfitnah, menceritakan keburukan orang. Itu termasuk hal-hal yang membatalkan itu termasuk hal yang menghilangkan pahala puasa kita. Jadi kita puasa hanya menahan haus dan lapar, tapi pahala kita berkurang. Makanya kita berpuasa bukan hanya berpuasa, tapi kita harus menjaga mulut kita jaga. Dan kalau kita harus memperbanyak amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Apa amal-amal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan itu? Pada bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu selama setahun sekali. Maka kita senang, kita melaksanakan bulan Ramadan itu, puasa Ramadan itu, maka kita sambil kita mengerjakan amalan yang menambah pahala kita di bulan Ramadan itu. 1 apa? Tarawih. Setelah sholat Isya, beramai-ramai kita melaksanakan tarawih. Tarawih itu adanya pada saat apa? Pada saat di bulan Ramadan. Kalau tidak ada bulan Ramadan, kita tidak akan melaksanakan tarawih, anak-anak. Karena tarawih itu kita laksanakan ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Ramai-ramai kita melaksanakan tarawih itu. Sholat sunat yang kita laksanakan pada bulan Ramadan setelah kita mengerjakan sholat wajib, sholat Isya ya. Pasti anak-anak senang melaksanakannya. Sebentar lagi kita juga berapa bulan kemudian kita akan puasa. Makanya ibu berharap anak-anak kerjakanlah puasa itu. Yang kedua apa? Tadarus Al-Quran. Kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Pada malam hari setelah kita sholat tarawih, kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Setiap sholat tarawih kita baca sampailah kita hatam di bulan Ramadan itu. Makin banyak kita hatam, makin bagus anak-anak. Terus apa lagi? Sholat malam. Sebelum kita sahur, kita terbangun, kita sholat malam dulu. Barulah kita sahur. Itu amalan-amalan yang menambah pahala kita pada bulan Ramadan. Berlipat ganda pahala kita yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu. Yang selanjutnya apa lagi? Yang keempat. Yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Makanya di bulan Ramadan itu kita banyakkanlah sedekah. Karena di situ pahala yang kita dapat berlipat ganda karena kita melaksanakan sedekah pada bulan Ramadan. Apalagi yang selanjutnya adalah selanjutnya kita bahas masalah hikmah puasa. Ada hikmah puasa, Bu? Ada. Apa hikmah puasa itu, anak-anak? Kita tidak hanya mengerjakan puasa, tapi di balik puasa yang kita kerjakan itu ada hikmah di dalamnya. Apa hikmah mengerjakan puasa Ramadan itu, anak-anak? Pertama,
Pertama, sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani. Dengan mengerjakan puasa, jasmani kita sehat, rohani kita juga sehat. Jasmani itu seperti apa? Selama ini anak-anak kan makan saja. Selama ini kita makan tidak teratur. Mau pagi, mau siang, mau sore kita makan terus. Tidak teratur. Tapi dengan adanya puasa Ramadan, kita teratur semuanya makan kita. Kita makan sesudah berbuka. Di saat waktunya berbuka, disitulah kita semuanya, seluruh umat Islam sama-sama kita makan di situ. Di waktu berbuka. Jadi perut kita itu kosong pada siang hari itu, dia istirahat. Lambung kita istirahat. Pada waktu berbuka puasa disitulah baru dia makan. Dan begitu juga kita makan di malam hari waktu sahur. Waktunya ditentukan juga kita sahur. Dan kita disunahkan waktu sahur itu memperlambat sahur, disunahkan. Jadi yang kedua apa? Yang kedua adalah melatih kesabaran, anak-anak ya. Dengan adanya puasa kita latih kesabaran kita. Dengan adanya puasa kita latih kesabaran kita. Apa maksudnya, Bu? Kita puasa itu kita sabar. Sabar di mana sabarnya? Sabar kita tidak makan, sabar kita menunggu makan. Kapan menunggu makan? Di saat berbuka puasa. Berapa lama kita mengerjakannya? Dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tenggelamnya fajar. Disitulah kita berbuka, barulah kita makan. Kan kita sabar menunggunya. Melatih kesabaran. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah melatih sikap jujur. Apa sikap jujurnya anak-anak? Di dalam puasa ini, kita mengerjakan puasa itu adalah hubungan kita antara kita dengan Allah yang tahu. Kita bisa berbohong, tapi Allah lah yang mengetahuinya. Mungkin sama orang lain kita bisa berbohong. Puasa, kata orang, kita bilang puasa. Tapi kita berbuka, diam-diam kita buka. Atau diam-diam kita minum air tanpa tahu orang lain. Tapi Allah mengetahuinya anak-anak. Jadi puasa ini adalah salah satu melatih kejujuran kita. Karena yang mengetahui puasa kita ini sah atau tidaknya Allah yang mengetahui. Karena hubungan kita antara kita dan Allah yang tahu. Kita bisa berbohong dengan orang lain, tapi kita tidak bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat apa? Melatih disiplin. Puasa bisa melatih disiplin untuk kita. Dengan adanya puasa, kita makan kita tertentu waktunya. Buka puasa udah ada waktunya. Kapan kita sahur ada waktunya. Dengan melaksanakan puasa, kita pun menjadi orang yang disiplin. Yang terakhir apa anak-anak? Yang kelima adalah menanamkan rasa kasih sayang. Apa artinya menanamkan rasa kasih sayang anak-anak? Puasa Ramadan kita merasakan bagaimana rasanya orang yang tidak mampu, yang tidak bisa makan 3 kali sehari. Tapi kita sebelum puasa Ramadan kita makan 3 kali sehari. Tapi ada orang yang tidak mampu, yang tidak bisa makan seperti kita 3 kali sehari. Dia hanya makan 1 kali sehari. Di situ kita bisa berbuat apa? Berbuat sedekah.
kepada orang lain. Bisa kita rasakan bagaimana rasanya orang yang kelaparan. Disitulah kita merasakannya di saat puasa. Disitulah timbul rasa kasih dan sayang kita kepada sesama. Demikianlah anak-anak tema pelajaran puasa yang Ibu paparkan pada hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan bisa melaksanakannya nanti pada bulan Ramadan yang akan datang. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.